Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haira Rizky Ramadhani dari kelas 10 IPA 4, nomor absen 14. Di sini saya akan membahas materi tentang amfibi. Amphibi. Bagian yang pertama yaitu pengertian amfibi. Amfibi merupakan hewan dengan kelembaban kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut, dan mampu hidup di air maupun di darat. Amfibia berasal dari bahasa Yunani, yaitu api yang berarti dua dan bios yang berarti hidup. Karena itu, amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan, yaitu di darat dan di air. Amfibi adalah kelompok terkecil di antara vertebrata dengan jumlah hanya 3.000 spesies saja. Seperti ikan dan reptilia, amfibi juga adalah hewan berdarah dingin. Ini berarti amfibi tidak dapat mengatur suhu badannya sendiri. Untuk itu, amfibi juga perlu memerlukan matahari untuk menghangatkan badannya. Adapun yang kedua yaitu ciri-ciri umum dari amfibi ini adalah satu, hewan berdarah dingin. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hewan berdarah dingin tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, memerlukan bantuan sinar matahari. Yang kedua yaitu memiliki kulit yang halus hingga kasar dan banyak memiliki kelenjar. Yang ketiga, kulit cenderung berlendir. Yang keempat, jantung terdiri dari 3 ruang, 1 ventrikel dan 2 atrium. Yang kelima, bereproduksi dengan bertelur serta pembuahan eksternal. Yang keenam, telur terbungkus gelatin atau lendir. Yang ketujuh, mengalami proses metamorfosis sempurna. Yang kedelapan, termasuk ke dalam hewan tetrapoda atau berkaki 4. Yang kesembilan, alat pernapasan berbeda saat masih larva dan dewasa. Biasanya alat pernapasannya bisa berupa insang, kulit, atau paru-paru. Yang kesepuluh, mata terlapisi selaput atau membrana nictitans untuk menyelam. Yang ketiga yaitu bagian klasifikasi amfibi. Klasifikasi amfibi ini terbagi menjadi 3 ordo, yaitu yang pertama ordo Gymnophiona atau Aphoda. Ordo Gymnophiona ini kenampakannya seperti ular. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hidup di daerah tropis, tubuhnya panjang dan ramping, memiliki sisik kecil pada kulitnya, rusuk memanjang, dan juga ukuran mata kecil dan mayoritas spesies buta saat dewasa. Makanannya berupa cacing dan invertebrata kecil yang ada di bawah permukaan tanah. Dan yang terakhir, fertilisasinya secara internal. Adapun fertilisasi secara internal adalah meleburnya sel sperma dan sel telur yang terjadi di dalam tubuh betina selama proses reproduksi seksual. Adapun contoh dari ordo ini yaitu Ichthyopis bernisi atau Indonesia Cecilia, Siphonops annulatus atau Amerika Selatan Cecilia, dan yang terakhir yaitu I. sumatranus atau Sumatera Cecilian. Yang kedua yaitu Ordo Caudata atau Urodela. Ordo Caudata kenampakannya yaitu memiliki organ ekor yang tampak jelas. Adapun ciri dari ordo ini adalah yang pertama yaitu tubuh terdiri atas kepala, tubuh, dan juga ekor. Yang kedua, tidak memiliki sisik dan yang ketiga merupakan amfibian berekor dan juga tersebar pada area tropis. Tapi tubuh kecil kurang dari 15 cm, namun ada beberapa salamander akuatik yang berukuran besar. Misalnya salamander raksasa Jepang dapat mencapai ukuran 1,5 meter. Selanjutnya, makanannya berupa cacing, arthropoda kecil, dan moluska kecil lainnya. Dan juga mayoritas salamander fertilisasinya secara internal. Contoh dari ordo ini adalah Andrias davidianus atau juga salamander raksasa Cina, Hinobius kimure atau Asiatic salamanders, dan yang terakhir yaitu Petodon cineres atau juga disebut dengan salamander punggung merah. Yang ketiga yaitu Ordo Anura atau disebut juga dengan Salienta. Ordo Anura kenampakannya tidak memiliki ekor pada tubuhnya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kepala dan tubuh menyatu,
ekor menghilang saat dewasa. Hanya genus Ascapus yang memiliki struktur seperti ekor meski sudah dewasa. Kulitnya permeable terhadap air, sehingga umumnya hidup tidak dapat jauh dari sumber mata air. Yang terakhir yaitu hidup di daerah tropis. Adapun contoh dari ordo ini adalah Phaerovaria cancrifera atau disebut juga dengan kodok sawah, Ansonia latidisca atau katak pelangi, Leptophrine atau Cruentata atau katak darah, dan yang terakhir yaitu Okidoziga 5 atau disebut juga dengan bancet hijau. Bagian yang keempat yaitu peranan. Peranan pastinya terbagi menjadi dua, yaitu peranan menguntungkan dan juga peranan yang merugikan. Adapun peranan yang menguntungkan dari amfibi itu yang pertama, katak diambil daging dan telurnya yang kemudian bisa dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua, kulit katak dapat dibuat jaket dan barang kerajinan lainnya jika diberi samak. Yang ketiga, yaitu katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk yang dilakukan secara biologi dan juga sebagai pengendali serangga hama pada pertanian. Yang keempat, yaitu dapat digunakan sebagai racun untuk anak panah. Hal ini biasanya dilakukan oleh orang Indian. Yang kelima yaitu racun bufotalin dan bufetenin yang dihasilkan oleh jenis kodok Bufomarinus yang dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung. Adapun peranan yang merugikan dari amfibi ini yaitu salah satunya air seni dari katak dapat membutakan mata secara permanen jika kontak langsung dengan mata kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.